Ciro Immobile kembali ke Italia, bela Bologna. Penyerang senior Ciro Immobile kembali ke Liga Italia untuk membela klub Bologna, setelah meninggalkan Besiktas pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Immobile mendapatkan kontrak berdurasi 1 tahun atau hingga Juni tahun 2026 ditambah dengan opsi perpanjang 12 bulan. Bologna menjadi klub Liga Italia kelima yang dibela oleh Immobile setelah sebelumnya ia sempat berseragam Juventus, Genoa, Torino dan Lazio. Hai, saya ingin menyampaikan pesan kepada supporter Bologna. Saya tak sabar untuk bertemu kalian semua di Daleara. Semoga siap untuk musim yang akan datang. Forza Bologna, ciao, ujar Immobile pada video perkenalannya. Pada musim lalu Immobile berseragam klub Liga Turki Besiktas dan menekan kontrak berdurasi 2 tahun pada musim panas 2024 lalu dan mampu menyumbangkan 19 gol di berbagai ajang. Nama baru pemain tipikal nomor 10 yang dicari Inter, yaitu Giulio Enciso. Inter dilaporkan tengah membidik dua nama dari Premier League, yaitu Christopher Nkunku dari Chelsea dan Giulio Enciso dari Brighton dan Hove Albion, untuk memperkuat sektor serang. Enciso dinilai sebagai target yang lebih realistis karena status kontraknya yang akan habis pada Juni tahun 2026, tulis Tuttosport. Kebutuhan akan pemain kreatif muncul seiring potensi kepergian Mehdi Taremi dari skuad. Meski Inter sudah mendatangkan Ange Yohan Boni dari Parma dan memberi tempat bagi Francisco Pio Esposito di tim utama musim depan, kebutuhan tak berhenti di situ. Jika Taremi benar-benar hengkang, Inter tidak akan mencari pengganti yang identik, jelas laporan tersebut. Sebaliknya, klub ingin menambahkan gelandang serang untuk mengubah dinamika taktik menjadi formasi 3-4-2-1. Nkunku menjadi salah satu opsi, meski statusnya sebagai pemain Chelsea bisa membuat negosiasi lebih rumit. Pemain asal Prancis itu tengah tidak diandalkan di Stamford Bridge dan bisa membuka celah bagi Inter, ungkap Tuttosport. Namun, nama Enciso dinilai lebih mudah dijangkau karena kontraknya akan segera habis dan ia baru saja menjalani masa pinjaman di Ipswich Town. Jika Juventus serius, Leverkusen siap diskon harga transfer Granit Xhaka. Bayer Leverkusen dikabarkan siap memberikan potongan harga kepada Juventus jika mereka memang serius ingin mendatangkan Granit Xhaka di musim panas ini. Juventus dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan merekrut Granit Xhaka untuk menambah pengalaman dan stabilitas di lini tengah tim arahan Igor Tudor. Pemain berusia 31 tahun ini, yang saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen, memainkan peran penting dalam membantu klub Jerman tersebut menyelesaikan musim kompetisi domestik tanpa terkalahkan, menarik perhatian Bianconeri di bursa transfer. Masa depan Granit Xhaka di Leverkusen menjadi tidak pasti setelah kepergian Xabi Alonso, yang telah digantikan oleh Erik ten Hag. Pergantian manajer seringkali berujung pada perombakan skuad. Dengan juara Bundesliga kini memasuki masa transisi, beberapa pemain kunci diperkirakan akan hengkang, dan Xhaka mungkin termasuk di antaranya. Juventus ajukan tawaran baru untuk pertahankan Randal Kolo Muani. Juventus akhirnya mengajukan tawaran baru kepada Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini untuk mempertahankan Randal Kolo Muani. Juventus telah mengambil langkah konkret untuk merekrut Randal Kolo Muani secara permanen setelah masa peminjamannya yang mengesankan di Turin. Sang penyerang, yang bergabung dari Paris Saint-Germain pada paruh kedua musim sebelumnya, telah meninggalkan kesan kuat di Allianz Stadium, mendorong Bianconeri untuk mengajukan tawaran resmi. Randal Kolo Muani dengan cepat beradaptasi di Juventus dan memainkan peran penting di lini mereka pada paruh kedua musim lalu. Kehadirannya memberikan dinamika baru, dan ia menjadi pilihan utama di antara penyerang lain dalam skuad, bahkan menjadi pemain kunci di Piala Dunia antar klub. Pengaruhnya yang tak terlupakan membuat Juventus bertekad untuk mempertahankan jasanya. Sementara itu,
PSG, yang terus tampil baik meski ia absen, termasuk sukses di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Garnacho jadi incaran serius Napoli, Presiden klub sindir keras Manchester United. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap Manchester United dan mengonfirmasi bahwa klubnya masih tertarik merekrut winger muda Argentina, Alejandro Garnacho, pada bursa transfer musim panas ini. Garnacho sebenarnya nyaris bergabung dengan Napoli pada Januari lalu sebagai pengganti Hicha Kvaratskhelia, namun kesepakatan tersebut gagal tercapai dan sang pemain bertahan di Old Trafford. Kini, pemain berusia 20 tahun itu kembali masuk dalam radar transfer Napoli setelah muncul ketegangan internal di Manchester United. Garnacho disebut-sebut berselisih dengan pelatih Ruben Amorim usai final Liga Eropa, yang menjadi pemicu utama keinginannya hengkang. Manchester United dilaporkan bersedia melepas Garnacho pada musim panas ini, sejalan dengan keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru di luar Inggris. Inter miliki semua untuk bisa mendatangkan Richard Rios, tapi sekarang semua runtuh. Gelandang Palmeiras, Richard Rios, terus dipantau oleh Inter dan AS Roma, namun belum ada langkah konkret yang dilakukan. Situasi Calhanoglu jelas memblokir setiap kemungkinan transfer masuk bagi Inter, ungkap pakar bursa transfer Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Inter telah lebih dulu menunjukkan ketertarikan pada Rios dibanding Roma, namun kini semua terhenti. Pertemuan terbaru antara Inter dan Galatasaray memastikan bahwa Calhanoglu, untuk saat ini, akan tetap bertahan. Oleh karena itu, semua alternatif bagi gelandang asal Turki, termasuk Ederson dan Richard Rios, kini dalam posisi menunggu, jelas laporan tersebut. Inter tidak akan bergerak lebih jauh sebelum ada kepastian mengenai kepergian Calhanoglu. Here we go, Fabrizio Romano resmikan transfer Luka Modric ke AC Milan. Pada akhirnya, bukan rahasia lagi bahwa gelandang legendaris Luka Modric akan bergabung dengan AC Milan. Namun, pada hari Jumat ini, kesepakatan tersebut kini telah diresmikan dengan stempel otoritas tertinggi di dunia transfer, cuitan, Here we go. Dari Fabrizio Romano, selama berminggu-minggu, Modric dan AC Milan memang telah mencapai kesepakatan untuk musim depan. Kontraknya berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun kedua. Ia akan menandatangani kontrak dengan status bebas transfer mengingat kontraknya dengan Real Madrid telah berakhir. Ia akan bergabung dengan klub yang telah ia dukung sejak masa kecilnya. Pemain internasional Kroasia ini akan membawa segudang pengalaman yang tak ternilai bagi Rossoneri. Mengingat ia telah berhasil memenangkan 28 trofi utama selama kariernya di Real Madrid, termasuk 6 gelar Liga Champions UEFA, 4 gelar La Liga, dan 2 gelar Copa del Rey.